Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Melihat situasi dan kondisi, maka warta jemaat tidak dibacakan. Marilah kita memasuki ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini dinamakan Minggu Eksaudi, di mana kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Roh Kudus setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meskipun Tuhan Yesus telah naik ke surga, kita tidak ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus tetap mendengarkan kita setiap kita berseru kepadanya. Tuhan Yesus telah berjanji akan memberikan penolong bagi kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Marilah kita berpengharapan dalam iman kepada Tuhan yang setia. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, "Kecaplah dan lihatlah." Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa,
di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah berjanji menolong manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia tetap setia berseru memohon pertolongan kepadanya. Engkau tidak kutinggalkan sendirian, aku akan datang kembali bagimu. Amin. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Mazmur 17 ayat 1. Berdasarkan firman Allah ini, marilah kita puji Dia dengan menyanyikan PKJ 219 bait 1 dan yang ketiga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami, ketika Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami, perpanjangan waktu bagi kami untuk hidup dan melayani di tengah-tengah dunia, di berbagai situasi yang kami hadapi bersama. Pada minggu ini kami kembali hadir ke hadirat-Mu, berseru
dan berseru hanya kepadamu. Engkau Allah yang senantiasa hadir di setiap langkah kehidupan kami. Engkau berkuasa atas ibadah kami minggu ini, atas hamba-Mu yang Kau pakai melayani dari gereja ini, dan atas jemaat-Mu yang bertekun menanti hadirat-Mu di rumah masing-masing. Berkenanlah bagi ibadah kami pada minggu ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kembali kita mengangkat pujian bagi Tuhan, bernyanyi kekuatan di hidupku.
Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14, demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami merindukan akan sapaan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Berkuasalah di setiap rumah-rumah kami. Berkuasalah atas hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjuah-juah manbanta krina Japape kita ringan ibas paksenda. Salam. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak GBKP. Bagian renungan kita pada minggu ini dari Injil Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Judul perikop adalah Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko,
orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, dan mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa di setiap atap ada ratap. Di setiap atap ada ratap. Mungkin ada yang ratapnya tentang penyakit, ada yang ratapnya masalah anak-anak, masalah ekonomi, dan banyak hal lagi. Bagian firman Tuhan pada minggu ini adalah ratap 2 orang buta yang berjumpa dengan Yesus. Dia berseru, meratap, memanggil nama Yesus. Dan sampai detik ini kita masih dalam suasana bersama-sama atau ratap bersama tentang atau menghadapi virus corona yang sangat menakutkan bagi kita. Itu menjadi ratapan kita bersama. Jadi sekali lagi, di setiap atap ada ratap. Kami sadar bahwa setiap kita yang mengikuti ibadah ini dan juga yang mungkin tidak mengikuti ibadah ini benar mendapatkan suatu ratap masing-masing. Mari kita melihat kesaksian atau pengalaman yang terjadi kepada 2 orang buta ini. Ketika dia dalam keadaan ratap, dalam keadaan buta, tapi apa yang terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam narasi teks ini ada sebenarnya 4 tokoh atau 4 kelompok yang ikut berperan. Yang pertama, ya tentu Yesus sendiri. Yang kedua, orang buta. Dan yang ketiga, orang banyak. Dan yang keempat adalah murid Yesus.
Namun dalam renungan kita ini kita memaknai dari dua tokoh, yaitu orang buta dan Yesus. Orang buta diceritakan dalam narasi ini adalah duduk di pinggir jalan. Itu yang dia lakukan. Tapi dia disebutkan duduk di pinggir jalan bukan dalam situasi meratapi kehidupan, keadaannya yang terjadi, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan di sana adanya penyesalan atau kekecewaan. Ade baskalak karo labo ya numpah padan, tidak mau lagi memikirkan apa-apa, ya di bagian yang jadinya ya entah mati saja ngoh lah bagi kira-kira tidak putus asa. Ketika dia duduk di pinggir jalan, dikatakan di sana dia mendengar. Dia mendengar. Yang dia dengarkan itu adalah suara sorakan-sorakan, dan mungkin dengan dialog dengan orang lain dia tahu bahwa Yesus yang datang. Sehingga dia berseru. Dia tidak tinggal diam. Dia berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah." Nah, kita lihat ini diulangi 2 kali. Walaupun orang banyak merasa terganggu, tapi dia tidak putus asa. Tuhan, wah ini suatu ungkapan yang luar biasa. Seorang buta, matanya tertutup, tapi mata hatinya terbuka, mengenal siapa sebenarnya yang datang itu. Sehingga dia mengatakan atau memanggil dengan kata Tuhan. Dia tidak menyebut nama Yesus. Dia menyebut nama Tuhan. Itu berarti adanya suatu pengakuan akan keberadaan Yesus. Tidak banyak kita melihat dalam perjalanan kehidupan Yesus yang mengakui atau menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi justru datangnya dari orang yang tidak dapat melihat matanya, tapi justru mata hatinya, atau mungkin lebih tepat disebut imannya, disuarakan imannya dengan mengatakan Tuhan. Dan apa yang dimohonkan di sana yaitu hanya satu, belas kasihan. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Ini juga hal luar biasa. Mereka berdua dan masing-masing merasa sependeritaan. Nah, tidak dikatakan Tuhan kasihanilah aku. Ya kalau orang lain ya silakan saja, tapi kasihanilah aku. Tapi kami, itu adalah kesehatian mereka berdua. Jadi kata kesehatian ini juga sangat penting sekali. Akhirnya setelah Yesus berdialog dengan dia, apa yang mau dia minta? Katanya, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dia tidak meminta emas, perak, dan sebagainya yang bisa memberi kenyamanan kehidupannya. Tapi yang dia minta adalah matanya terbuka, sehingga dengan demikian dia bisa melakukan sesuatu. Ini dari sisi orang buta tadi. Dari sisi tokoh atau dari sisi Yesus, kita melihat dalam teks ini bahwa yang pertama, ia mendengar seruan.
Nah, ini juga hal luar biasa. Begitu bising sebenarnya keadaan karena begitu banyak orang mungkin berteriak, mengelulukan dan sebagainya. Tapi bukan itu yang didengar oleh Yesus, tapi seruan dari dua orang yang tidak terperhitungkan, dua orang buta yang berseru dari hatinya. Yesus mendengar hal itu. Ini sangat luar biasa sekali, yaitu bagaimana kepekaan Yesus terhadap seruan orang yang tanda kutip tertindas, yang tidak terperhitungkan, tapi dia begitu mendengarnya, dia begitu peka atas seruan itu. Bagaikan seorang ibu, ade skala nande ngolati hakapna, gua gia gejek na ije, umpamana bancingnya tertunduh. Tapi gua apa pe tabuh na pertunduh na, adina anak na kitik dengan ngandung, pasti dia terpedak, dia akan terbangun. Ini sosok seorang ibu ya, yang luar biasa. Mungkin orang cakap-cakap dia bisa tertidur nyenyak, dia tidak mendengarnya, tetapi ketika anaknya, kata anaknya, dia langsung terbangun. Itu sosok seorang ibu. Begitu pekanya seorang ibu mendengar suara anaknya. Demikianlah saya melihat kepekaan Yesus atas seruan dua orang buta tadi. Yesus tidak hanya mendengar seruan, tapi dia berhenti dan memanggilnya. Lah hanya begini, bagai kepeken, langsung saja berangkat. Dia memanggil, dan tidak hanya berhenti dan memanggil, dia berkata, menjalin komunikasi. Dan akhirnya apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-33, dan ini yang kita harapkan dalam setiap kehidupan kita. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Apa yang bisa kita lakukan sehingga tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan? Apakah ini oleh karena prestasi kita? Tidak. Tapi yakin dan percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setiap pribadi kita berseru kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita, dengan pengakuan kita bahwa Dialah Tuhan yang luar biasa, yakinlah saudara-saudara, hati Yesus akan tergerak oleh belas kasihan. Sehingga sesuai dengan minggu ini, minggu Eksaudi, yaitu dengarlah seruanku ya Tuhan, mengajak kita dalam setiap situasi kehidupan kita, apapun ratap yang kita hadapi, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Saya sering katakan kalau berseru ini seperti katakanlah kalau kita merasakan sesuatu, biasanya kita orang Karo, nandoi ini. Itu juga seruan dalam ada sesuatu tak sakit dan sebagainya, nandoi. Mungkin nandain tandai orang tua kita itu sudah meninggal atau dan sebagainya, tapi ketika kita mengatakan nandoi, nandai, rasanya ada sedikit
terlepaskan penyakit itu, begitu kira-kira. Kalau orang toba amangoi gitu. Nah, seruan itu berfungsi sebenarnya mengurangi penderitaan kita. Untuk itu berserulah kepada Tuhan. Dan saat ini kita berdasarkan agenda gereja kita dalam waktu 10 hari berdoa, 3 malam di tengah-tengah keluarga sudah kita lakukan. Ini juga bagian seruan kita kepada Tuhan. Dan kita akan memulai pekan doa nanti malam untuk terus berseru 1 minggu ini. Dan minggu ini, minggu Eksodi, ini minggu yang khusus, sangat khusus sekali. Karena kalau kita melihat dari sisi tahapan kalender gerejawi, kenapa saya katakan khusus? Karena Kamis yang lalu Yesus sudah naik ke surga. Sedangkan Roh Kudus belum turun. Nah, ini kan kalau dari satu sisi kekosongan kepemimpinan Allah di dunia ini, begitu kira-kira. Tapi kalau kita berbicara masalah Tritunggal, ya Allah senantiasa hadir ya. Tapi kalau Yesus sudah naik ke surga, sedangkan Roh Kudus hari Minggu depan baru turun. Jadi 10 hari ini sebenarnya ya kita disuruh terus berseru kepada Tuhan supaya senantiasa dalam situasi ini Tuhan beserta kita. Kita berseru menantikan turunnya Roh Kudus. Kita berseru agar kita senantiasa tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam hal ini kalau dikaitkan dengan doa, benar apa yang dikatakan Pendeta Eka Dharma Putra, katanya memang tidak semua doaku terkabul, tapi semua terjawab. Ini pernyataan sederhana. Memang tidak semua doaku terkabul, tapi semua terjawab. Hari ini atau dalam 1 minggu ini kita akan banyak berdoa. Mungkin tidak semua nanti doa kita terkabul. Kita meminta supaya virus ini cepat berlalu. Mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Tapi satu hal yang pasti, setiap kita berseru berdoa kepadanya, doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Tentu apa jawabnya? Dan saya yakin seyakin-yakinnya jawaban Tuhan atas doa kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hasil jawaban doa kita. Dan itu adalah suatu rancangan yang baik yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya. Itu yang harus kita amini. Sehingga walaupun tidak terjadi seketika seperti 2 orang buta ini tadi langsung bisa melihat, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mata kita akan semakin terbuka. Mata iman kita akan melihat kuasa Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk itu
Tidak ada pilihan yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetaplah berseru kepada Tuhan, melangkah bersama Tuhan, dan pasti damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas sapaan firman-Mu pada minggu ini. Mampukan kami terus untuk berseru hanya kepadamu, karena Engkaulah Allah kami yang senantiasa mengasihi kami. Engkau begitu peka atas setiap seruan anak-anak-Mu. Belas kasihan-Mu tetaplah menyertai setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit diri. Kita bersama-sama seluruh umat Kristen di muka bumi ini, mari kita mengaku percaya, kita mengaku bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 kita diingatkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bernyanyi sementara memberikan persembahan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama saja. Mari kita memasuki doa syafaat kita pada minggu ini. Sebelum kita bersama-sama bersyafaat, mari secara pribadi kita memohon berseru kepada Tuhan. Biarlah setiap pribadi memohon kepada Tuhan atas setiap masalah,
pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita mempunyai pergumulan masalah anak-anak, masalah ekonomi, pekerjaan, masalah hubungan di tengah-tengah keluarga, suami istri, orang tua dengan anak-anak. Mari katakanlah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan setiap beban berat kita, karena Dia begitu peduli, Dia begitu care bagi anak-anaknya. Tuhan itu begitu baik, Allah yang luar biasa. Yang setiap saat tergerak hatinya oleh belas kasihan. Percayalah, Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap seruan anak-anak-Mu di hari Minggu yang kudus ini, Tuhan dengarkan, Tuhan jawab, sehingga damai sejahtera, sukacita surgawi senantiasa melingkupi kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur atas pelaksanaan ibadah kami pada minggu ini, ibadah yang kami lakukan secara live streaming. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, bersekutu, berkumpul bersama, tapi kami dipersatukan oleh Roh Kudus dalam suatu ikatan keluarga Allah. Kami dipersatukan dalam pengharapan kami akan janji keselamatan yang Tuhan berikan. Kami dipersatukan dalam kasih Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami juga terus saling mengasihi. Bersyukur Tuhan atas pelaksanaan ibadah ini. Kami mengucap syukur bersama-sama seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan pada minggu ini, baik persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan ucapan syukur. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan ucapan syukur, dan Engkau menambahkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Juga kami bersyukur bersama jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan.
Puji Tuhan, Tuhan tambahkan hari-hari kehidupannya. Biarlah Tuhan tambahkan juga hikmat dan kebijaksanaan, semakin kuat dalam iman, semakin harmonis dalam keluarga masing-masing, merasakan betapa baiknya Tuhan. Kami juga berdoa buat pelaksanaan PA Mambre secara live streaming hari ini. Setelah selesai ibadah ini, biarlah kami boleh bersama-sama menelaah kebenaran firman-Mu untuk kami renungkan dan kami lakukan bersama. Dan juga pelaksanaan kebaktian KKR secara rekaman. Tuhan sertai setiap upaya yang dilakukan oleh guru-guru KKR kami boleh membangun iman jemaat-Mu. Pelaksanaan Pekan Doa GBKP tahun 2020 yang kami akan laksanakan secara klasis Jakarta Kalimantan, secara live dari GBKP Cililitan, dimulai pada hari ini pukul 19 WIB setiap malam. Setiap pelayan Tuhan yang mempersiapkan hal ini Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa buat saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Ania Sembiring, anak dari saudara terkasih kami Dorado Sembiring, dirawat di rumah sakit Medistra Gatot Subroto. Tangan kasih Tuhan menyentuh anak terkasih kami ini dan memampukan dia untuk hidup dalam pengharapan dan iman. Para pelayan, pendeta, pertua diaken, emeritus, dan juga Nora Naras, pelayan-pelayan KKR, pengurus kategorial dan pengurus perpuluhan jabu-jabu setiap sektor. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, mampukan kami terus untuk melayani Engkau. Ya Tuhan, jadikan setiap jemaat Tuhan dalam keberadaannya masing-masing menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Juga kami berdoa buat masyarakat sekitar. Ya Tuhan, biarlah masyarakat sekitar kami bersama-sama untuk menghadapi situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, terlebih-lebih masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersehati untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan doa kami untuk setiap para medis yang menjadi garda terdepan bagi setiap orang yang positif terkena virus ini. Ya Tuhan, berikan kesabaran, ketenangan, dan kesehatian mereka untuk mengabdikan dirinya menyembuhkan penyakit ini. Terlebih-lebih Engkau jaga setiap para medis supaya tidak terjangkit oleh penyakit ini. Engkau memberikan kesehatan baginya, bagi keluarganya. Malaikat Tuhan senantiasa beserta mereka. Kami sangat rindu sekali bahwa dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, terlebih masyarakat, dan gereja,
masalah ini boleh cepat diselesaikan. Dengarlah seruan kami Tuhan. Dan ini menjadi sungguh kerinduan kami bersama. Kerinduan kami bersama untuk bersekutu kembali di rumah-Mu yang kudus ini. Dan terus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan saat yang Tuhan tentukan, kami boleh bersorak-sorai mendapatkan kemenangan atas situasi yang kami hadapi ini. Terima kasih Bapa. Inilah seruan kami. Inilah persembahan kami. Terimalah persembahan ini sehingga berguna dalam pekerjaan pemberitaan keselamatan. Ampunkan kami akan kesalahan kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi PKJ 216 bait 1 dan yang ketiga. Kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Teguhkanlah hatimu melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengarkan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah kita sudah selesai, marilah kita memasuki saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kebaktian minggu kami pada pagi hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Firman-Mu yang sudah kami dengar, Engkau berkati, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Bapa yang di surga, Engkau berkati kami semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebaktian ini, song leader, tim multimedia, seksi ibadah, semuanya kami yang terlibat Tuhan. Terlebih-lebih secara khusus kami berdoa untuk pendeta kami, Ginting Manik. Engkau berkati pendeta kami ini ya Tuhan, Engkau tambahkan kepintaran dan kesehatannya, sehingga pendeta kami dapat bersukacita di dalam pelayanannya. Keluarga pendeta kami ini pun ya Tuhan, Engkau berkati Nora dan anak-anak, sehingga keluarga ini dapat bersukacita di dalam pelayanan dan kehidupannya sehari-hari. Sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang menjaga dan menyertai kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik dan bimbing kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.